Karena kan harapannya ke depan Indonesia ini menjadi Indonesia emas gitu ya. Di luar sana guru itu banyak yang senasib gitu. Jadi mungkin gimana caranya kesejahteraan guru ini bisa menjadi lebih baik. Sebenarnya banyak prestasi ataupun guru-guru inspiratif ataupun praktik baik yang ada di luar sana yang belum sampai ke guru ataupun siswa-siswa yang ada di belahan Indonesia yang lain gitu. Hai sobat-sobat Nizen, apa kabar kalian di luar sana? Semoga suasana hati kalian selalu cerah ya, walaupun di luar sana lagi hujan, mendung, atau yang kejebak macet, atau yang lagi dikejar-kejar deadline. Tenang, tarik nafas dulu, karena aku Ira akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di podcast Sapanesia, ruang kolaborasi bagi kita berbagi cerita, inspirasi, dan pastinya aksi nyata. Nah, buat Sobat Sapanizen nih, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau akses informasi itu di Indonesia terkadang membingungkan, bikin pusing? Nah, dari situlah Sapanesia hadir. Tapi mungkin banyak ya teman-teman yang masih bingung, apa sih sebenarnya Sapanesia itu? Di episode podcast kali ini, kita akan membahas dan mengupas tuntas perjuangan di balik layar platform Sapanesia sampai menjadi majalah digital yang sekarang ini. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana sih sebuah konten bisa berdampak bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Tanpa berlama-lama, karena di sini telah hadir narasumber yang merupakan salah satu tim dari Sapanesia. Mari kita sapa bersama Kak Tiwi. Ya, halo Ira. Gimana kabarnya Ira? Baik Kak Tiwi. Kak Tiwi sendiri kabarnya gimana? Iya, alhamdulillah baik ya, meskipun sedikit agak flu ya, cuman nggak apa-apa lah. Kak Tiwi boleh dong tolong sapa teman-teman Sapanizen. Halo teman-teman Sapanizen di luar sana, ya mungkin hati-hati ya karena akhir-akhir ini sering hujan gitu, juga siang itu panas, tiba-tiba sorenya hujan gitu. Jadi mungkin bisa jaga kesehatan semuanya. Iya Kak, rawan juga sakit ya Kak. Iya, betul. Jadi Kak, ini kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Kak? Aduh, kalau kesibukannya sebenarnya juga nggak sibuk-sibuk amat sih ya, karena aku ya seperti biasa gitu mengelola Sapanesia. Kemudian yang kedua aku juga masih kuliah gitu, jadi harus segera menyelesaikan gitu supaya bisa lebih fokus lagi ke Sapanesia gitu. Produktif sekali ya Kak. Saya juga lihat Sapanesia itu aktif sekali ya, kayak mengupload juga konten-kontennya setiap harinya tuh selalu ada berita-berita yang up to date, Iya, artikel. betul. Iya. Dan Kak, ini kan kita mau membahas tentang Sapanesia. Mungkin bagi teman-teman Sapanesian yang belum tahu Sapanesia itu apa, boleh tolong dijelaskan Kak, dan fokusnya Sapanesia ini mau kemana? Oke, boleh. Sebenarnya Sapanesia ini sebenarnya juga masih rintisan ya, belum jadi media yang sangat besar gitu. Mungkin ya harapannya ke depan bisa jadi seperti media-media di luar sana gitu, yang banyak dikenal sama orang banyak gitu. Nah, sebenarnya Sapanesia sendiri itu apa sih? Nah, Sapanesia itu sebenarnya media ataupun platform dan majalah digital gitu yang fokusnya itu ke pendidikan gitu. Jadi harapannya dengan adanya Sapanesia ini akses informasi khususnya untuk pendidikan di seluruh Indonesia itu bisa diakses dengan mudah gitu. Karena kan banyak sekali sebenarnya prestasi-prestasi yang ada di luaran sana yang khususnya belum terekspos gitu, misalkan di Indonesia bagian timur ataupun Indonesia di bagian ujung yang lainnya gitu. Nah, mungkin kita yang ada di tengah-tengah ini belum mengakses informasi-informasi yang ada di ujung sana gitu. Jadi harapannya dengan adanya Sapanesia ini bisa menjembatani prestasi ataupun praktik-praktik baik guru di luar sana sehingga bisa diketahui dan juga bisa dicontoh sama guru ataupun siswa-siswa yang lain gitu sih Mbak. Lalu kenapa sih Kak namanya tuh Sapanesia? Apakah ada filosofi khususnya? Iya, tentu dong. Kalau biasanya kan ada nama gitu, ada cerita di baliknya gitu ya. Sebenarnya Sapanesia sendiri itu kalau Ira ngeh gitu ya, logonya itu kayak 5 jari yang gini gitu. Nah, itu harapannya itu adalah merepresentasikan dari menyapa gitu. Nah, Nesia sendiri itu adalah Indonesia gitu, dimana Sapanesia sendiri bisa diartikan sebagai menyapa Indonesia melalui kabar-kabar baik pendidikan yang ada di Indonesia ini gitu. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Berarti artinya tuh menyapa Indonesia lewat kabar pendidikan. Betul, karena kan harapannya ke depan Indonesia ini menjadi Indonesia emas gitu ya. Jadi kita mendukung biar gimana caranya Indonesia emas ini bisa tercapai gitu.
Kalau kita tarik ke belakang nih Kak, awalnya Sapanesia itu terbentuk karena problem apa sih Kak yang akhirnya Kak Tiwi dan tim itu sepakat oke kita bentuk Sapanesia ini? Oke, nah sebenarnya kita kayak apa yang aku sampaikan tadi gitu, bahwasanya kita tuh melihat bahwa sebenarnya banyak prestasi ataupun guru-guru inspiratif ataupun praktik baik yang ada di luar sana yang belum sampai ke guru ataupun siswa-siswa yang ada di belahan Indonesia yang lain gitu. Jadi supaya informasi itu bisa sampai dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, kita menjembatani dengan adanya Sapanesia ini. Nah, bagi guru ataupun prestasi-prestasi siswa itu kita angkat melalui media-media Sapanesia, baik itu Instagram ataupun website, video-video Reels, TikTok, YouTube seperti itu. Nah, harapannya dengan konten-konten ini praktik-praktik baik ataupun strategi mengajar yang unik ataupun sukses yang sudah diterapkan oleh guru-guru itu juga bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain gitu sih. Luar biasa sekali Kak, tujuannya sangat-sangat mulia untuk menjembatani prestasi-prestasi yang ada praktik Iya, baik betul. di Indonesia untuk Indonesia menjadi Indonesia emas ya Kak Iya, ya. betul. Kalau dilihat dari saya kan juga sempat nih Kak mengepoin Oh, Instagramnya iya. juga, websitenya itu tampilannya sangat menarik, rapi dan juga profesional. Apa sih Kak yang menjadikan Sapanesia ini berbeda dari platform-platform pendidikan lainnya? Oke, nah kalau perbedaan Sapanesia dengan platform pendidikan lain, aku rasa nggak banyak bedanya gitu ya, karena kan kita ngobrolin soal pendidikan yang ada di Indonesia ini dan gimana caranya pendidikan ini bisa jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, sebenarnya yang membedakan adalah kita menampung semua keluh kesah guru, terus kemudian juga prestasi-prestasi siswa yang ada di sekolah. Nah, harapannya Sapanesia bisa membawa nama-nama sekolah yang memang butuh publikasi ataupun guru-guru yang ada di sekolahan atau prestasi siswa itu yang mau di-up dan kayaknya orang-orang perlu tahu prestasi ini gitu. Nah, kita menjembatani ke arah sana gitu. Kalau Mbak Tiwi kan kita tuh banyak juga kayak prestasi juga punya ide-ide juga yang menarik. Itu menurut Mbak Tiwi bagaimana sih kita tuh membuat konten biar bisa berdampak untuk kualitas pendidikannya di Indonesia? Oke, karena kan kita base-nya konten-konten informatif gitu ya. Jadi yang mungkin yang pertama dari ide-ide ataupun topik-topik yang kita angkat itu tentu relate sama apa yang ada di dunia pendidikan hari ini gitu. Nah, harapannya semua orang bisa update tentang kondisi pendidikan yang memang perlu diperhatikan gitu. Karena kan pendidikan itu adalah dasar bagi sebuah negara gitu ya. Karena semakin bagus pendidikan, aku rasa kualitas siswa ataupun guru yang ada di Indonesia juga akan semakin baik seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak. Mungkin buat sobat-sobat Sapanizen di luar sana yang punya ide-ide menarik, konten-konten menarik itu bisa dapat saran dari Mbak Tiwi untuk membuat konten tuh yang relate, yang update juga prestasi-prestasinya agar kedepannya bisa membuat Indonesia emas, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Iya, juga betul. ya Kak. Mungkin teman-teman ingin mengirimkan itu gimana Kak? Lewat di Sapanesia? Iya, bisa banget. Kalau misalkan baik itu siswa, guru ataupun praktisi pendidikan, kalau misalkan ingin mengirimkan tulisannya atau karya-karyanya itu bisa dikirimkan melalui website kita di sapanesia.id ataupun platform-platform media sosial yang lain seperti Instagram, terus kemudian ada TikTok dan ada YouTube juga. Nah, bisa dikirimkan melalui platform-platform ataupun media sosial tersebut. Kalau misalkan melalui website itu bisa di bagian bawah, kalau misalkan di scroll itu nanti ada kirimkan tulisan Anda. Nah, itu nanti bisa diklik dan kemudian dituliskan aja tulisan-tulisannya. Pasti nanti sama tim akan dipilih dan diproses untuk publikasi. Itu kalau melalui website. Terus kemudian kalau melalui media sosial bisa melalui DM atau ada link upload di yang sudah di-attach di bio-nya Sapanesia. Nah, itu bisa diakses semua orang dan siapapun bisa mengirimkan tulisannya atau karya-karyanya seperti itu. Nah, buat teman-teman Sapanesia di luar sana, bisa langsung ya kirim ke websitenya atau ke Instagramnya juga. Nah, Kak, itu kan saya juga sempat mencari tuh Kak, ada sapanesia.sml. Oh, Itu iya. apa sih Kak yang membedakan sama Sapanesia ID? Iya, betul. Kalau Sapanesia ID itu sebenarnya adalah platform utama kita ya, yang mana tujuannya adalah tadi menjembatani pendidikan-pendidikan ataupun praktik baik dan prestasi yang ada di luar sana supaya bisa diketahui oleh publik yang luas gitu. Nah, kalau Sapanesia SMM sendiri
sebenarnya itu adalah salah satu upaya kita ya untuk mengangkat pendidikan ataupun sekolah-sekolah yang ada di luar sana gitu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu guru ataupun sekolah-sekolahan yang membutuhkan bantuan untuk publikasi, nah kita bisa bantu untuk desainkan kayak misalkan pamflet PPDB ataupun konten-konten sosial media yang mengenai PPDB ataupun konten-konten yang mengenai aktivitas yang ada di sekolahan. Tujuannya apa? Supaya sekolahan tersebut itu bisa ke-up dan diketahui oleh orang-orang. Kalau ternyata sekolahan itu sebenarnya baik, punya prestasi, dan itu adalah salah satu pilihan sekolah yang mungkin bisa jadi opsi gitu bagi orang tua, seperti itu. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang saat ini sedang menonton podcast kami, tertarik itu caranya untuk menghubungi agar bisa dibikinkan pamflet atau PPDB itu gimana ya Kak? Lah, itu sebenarnya mudah banget ya. Karena tim adminnya Sapanesia itu selalu gercep gitu ya, karena DM itu pasti dicek setiap hari. Nah, mungkin bisa dikirim aja melalui pesan DM gitu di Instagramnya sapanesia.smm tersebut gitu. Nanti akan kita bantu proses. Iya. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Itu tadi ya Bapak Ibu caranya, langsung saja hubungi di sapanesia.smm ya Kak ya. Betul, kirim aja lewat DM-nya. Kembali lagi ke Sapanesia nih Kak, target utamanya Sapanesia itu sendiri apa sih Kak, dan manfaatnya bagi guru, siswa di luar sana itu apa saja sih Kak? Nah, tadi targetnya Sapanesia ya, target. Nah, kalau sebenarnya audiensnya Sapanesia itu sejauh ini lebih banyak guru gitu, guru-guru dan siswa yang ada di Indonesia bahkan gitu ya. Terus kemudian untuk sebenarnya lebih luas lagi, nggak cuma guru sama siswa, sebenarnya seluruh praktisi pendidikan juga banyak juga yang mengakses website maupun konten-konten yang sudah kita produksi gitu. Nah, untuk tujuan kedepannya sebenarnya Sapanesia ini ingin berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia supaya lebih baik lagi gitu. Karena seperti yang kita tahu, pendidikan Indonesia itu banyak banget ya yang menarik perhatian gitu, mulai dari kesejahteraan guru, terus kemudian proses belajar mengajar yang unik dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau saat ini jangkauannya Sapanesia itu udah sejauh mana sih Kak? Udah Oh, sebesar ini apa? jangkauan akun ya, oke. Kalau di website sendiri karena base-nya itu artikel, kita pernah mencapai puluhan ribu pembaca kalau nggak salah ya itu, karena sempat juga waktu itu banyak guru yang mengirimkan tulisan-tulisannya gitu, baik opini ataupun artikel-artikel yang mungkin itu menceritakan proses belajar mengajar yang pernah guru-guru itu lakukan di sekolahan. Itu untuk website Sapanesia. Terus kemudian untuk platform utama Sapanesia sendiri sebenarnya ada di Instagram gitu ya. Untuk insight tertinggi kita pernah mencapai 16 juta viewers dalam 16 juta jangkauan dalam 1 bulan gitu ya. Itu untuk platform Instagram gitu. Nah, karena perkembangan media ini cukup pesat dan sekarang itu nggak cuma Instagram yang jadi media utamanya yang dikonsumsi orang-orang, kita juga mulai merambah ke namanya TikTok ya, pasti familiar di kita semua ya gitu. Aku rasa sekarang orang-orang itu banyak menggunakan TikTok karena dirasa lebih seru dan mungkin lebih informatif gitu kali ya. Nah, kita juga sudah mulai membuat TikTok gitu. TikToknya itu juga Sapanesia ID gitu. Jadi mungkin ya betul, nanti mungkin kalau misalkan Sapanizen mau mengakses via TikTok juga sangat bisa gitu. Itu untuk TikTok. Nah, sebenarnya TikTok ini kita masih baru gitu karena ya masih belum banyak lah ya. Kalau untuk followersnya mungkin 1000 sekian gitu. Tapi uniknya sendiri yang aku rasa ternyata banyak orang yang mungkin minat sama dunia pendidikan itu dalam waktu 1 minggu atau bahkan cuma beberapa hari, kurang dari 1 minggu, itu tuh TikToknya Sapanesia setelah dibuat itu langsung 1000 dan bahkan kontennya tuh bisa jutaan viewersnya gitu. Jadi ya aku rasa memang dunia pendidikan ini menjadi salah satu topik-topik yang diminati sama orang-orang yang ada di luar sana gitu. Luar biasa sekali ya Kak, baru 1 minggu atau bahkan belum ada 1 minggu ya Kak, Iya, baru beberapa hari iya, sudah betul. 1000 dan viewersnya itu udah jutaan. Jutaan, ya, Luar betul. biasa sekali Kak. Pasti itu Iya. kan banyak
kayak testimoni, feedback dari sobat-sobat Sapa Iya. Netizen ya Kak. Itu ada nggak sih Kak testimoni yang membekas di hati Kakak Tiwi dan Iya, juga sebenarnya kalau untuk testimoni sih lebih banyak komen-komen ya. tim? Karena di media sosial ya kalau misalkan guru ngerasa relate biasanya komen gitu. Kalau misalkan soal kesejahteraan, iya nih saya gini 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 gitu sih. Nah, senangnya itu lebih kita memberikan wadah untuk guru itu meluapkan apa yang beliau rasakan gitu. Jadi mungkin ternyata eh, yang merasakan seperti ini tuh bukan cuma saya gitu. Ternyata teman-teman yang di luar sana guru itu banyak yang senasib gitu. Jadi mungkin gimana caranya kesejahteraan guru ini bisa menjadi lebih baik gitu. Berarti Itu sih. tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Mm-mm. dengan berita-berita pendidikan yang ada, tapi juga mereka bisa menyalurkan keluh kesahnya ke sesama pendidik Iya. ya Kak ya. Jadi untuk menjalankan Sapanesia ini tentunya banyak sekali tantangan yang dialami. Tantangan apa sih Kak yang paling membekas? Kalau tantangan karena ini media ya, jadi harus sifatnya netral dan mungkin eh, itu sih yang agak menjadi tantangan gimana caranya kita membawakan informasi itu tanpa menyudutkan satu pihak, tapi juga tidak menyalahkan pihak yang lain gitu. Jadi gimana caranya kita menjadi media yang independen dan kemudian juga bisa terpercaya sama khususnya guru dan apa namanya siswa-siswa ataupun orang-orang yang peduli sama kondisi pendidikan di Indonesia gitu sih. Ini juga bisa jadi pelajaran buat sobat-sobat Sapanizen di luar sana ya Kak. Jadi kalau membawakan suatu konten itu harus kita kulik dulu, kita Iya jangan betul. sampai berita atau konten yang kita tayangkan itu bohong, berita bohong gitu ya Kak ya. Iya betul sih. Juga kita harus lebih berhati-hati aja dalam menyampaikan informasi gitu karena takutnya kalau salah pun dalam pemilihan kata bisa jadi itu nanti maknanya beda gitu sampai di orang lain gitu. Jadi gimana caranya kita mengolah kata itu supaya apa yang kita sampaikan itu mudah dipahami dan juga sepemahaman sama audiensnya gitu. Iya, dan jangan sampai menyinggung perasaan orang atau suatu kelompok tertentu ya Kak ya Iya pastinya. betul. Dan untuk tim sendiri, gimana sih Kak caranya untuk mengatasi tantangan-tantangan itu biar tetap survive gitu Kak? Oke, untuk mengatasi tantangan secara tim ya. Nah, biasanya ya kita sering-sering kumpul ngobrol aja sih. Kira-kira update pendidikan nih apa gitu. Kira-kira apa yang perlu kita kritisi bersama soal pendidikan supaya pendidikan ini lebih baik dan jadi perhatian orang-orang gitu. Karena ada misalkan satu hal yang itu karena informasi terlalu banyak ya di media, jadi mungkin ketimbun-ketimbun. Nah, kita berusaha nge-up gimana caranya ini nih yang perlu kita perhatikan bersama gitu. Kalau kedepannya nih Kak, Sapanesia itu ada rencana besar apa sih Kak? Atau mau menambahkan fitur-fitur baru atau target pengguna tertentu gitu Kak? Oke, nah harapannya ya kita bisa berdampak dan membantu guru-guru sih dalam apa namanya melaksanakan tugas mendidik ini gitu, termasuk mungkin dalam praktik mengajarnya, terus kemudian dalam mempublikasikan sekolah ataupun informasi-informasi yang mungkin eh, sebenarnya ini baik dan harus diketahui oleh publik gitu. Tapi gimana sih caranya? Nah, kita Sapanesia memberikan wadah untuk itu gitu supaya guru-guru ataupun sekolah ini bisa dikenal sama masyarakat secara luas gitu. Terakhir nih Mbak Tiwi, mungkin ada tips atau pesan-pesan bagi sobat-sobat Sapanesia di luar sana? Oke, mungkin kalau aku mau ngajak aja sih, aku mau ngajak Sapanizen yang ada di luar sana untuk mengirimkan tulisannya gitu ya. Bisa dalam bentuk opini ataupun press release dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita bantu untuk upload di seluruh platformnya Sapanesia yang harapannya sekolah Bapak dan Ibu ataupun praktik baik yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu guru hebat di luar sana itu bisa diketahui oleh masyarakat secara luas gitu dan mungkin juga bisa menjadi inovasi-inovasi ataupun inspirasi bagi guru lainnya untuk mengajar dan mempraktikannya di kelas seperti itu. Terima kasih Mbak Tiwi. Iya, terima kasih juga Mbak Ira. Seru juga. Mungkin kedepannya banyak nih sobat-sobat Sapanesia yang akan langsung kirim email atau Iya, di website ditunggu ya teman-teman Sapanizen untuk tulisannya gitu sih. Dan buat kamu sobat-sobat Sapanizen di luar sana yang ingin tahu lebih lanjut tentang Sapanesia, bisa langsung follow di Instagramnya Sapanesia @sapanesia_id atau di websitenya
di sapanesia.id. Saya Ira, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.